Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Salsa Media Setara, Sally Anggraita, Septia Dwi Anggraini, dan Sally Hana akan mempresentasikan tentang interaksi simbolik. Topik bahasan yang kami bahas yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah premis, yang keempat adalah karakteristik, yang kelima adalah proses, dan keenam adalah contoh riset. Menurut Fisher, interaksi simbolik merupakan teori berdasarkan realitas sosial yang diciptakan oleh manusia. Karena manusia memiliki kemampuan dalam berinteraksi secara simbolik, dapat bertukar pikiran, bermasyarakat, dan sebagainya. Bentuk interaksi sosial diawali dan diakhiri dengan pertimbangan diri manusia. Teori ini didasarkan pada hakikat manusia sebagai makhluk relasional, di mana setiap individu pasti selalu terlibat hubungan atau relasi dengan sesama individu lainnya. Interaksi membutuhkan simbol tertentu untuk dipakai dalam berinteraksi. Bentuk simbol itu sendiri dapat berupa bahasa, tulisan, dan lain-lain yang bersifat dinamis serta unik. Keunikan dan kedinamisan simbol tersebut menuntut manusia agar lebih aktif, kreatif, peka, dan kritis dalam menafsirkan simbol-simbol yang dapat muncul ketika berinteraksi sosial. Menurut semiawan, interaksi sosial adalah interaksi simbolik. Hubungan antar manusia menggunakan simbol-simbol yang dapat dipahami oleh orang lain. Metode ini dapat digunakan untuk memahami simbol-simbol yang digunakan dalam berinteraksi sosial, di mana dapat menjelaskan cara manusia menggunakan simbol yang mereka sampaikan atau gunakan pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, yakni ada tujuan interaksi simbolik. Menurut Ahmadi 2008, halaman 305 menjelaskan bahwa interaksi simbolik digunakan untuk menjelaskan suatu tindakan bersama yang nantinya akan membentuk kelompok masyarakat atau struktur sosial melalui interaksi yang khas. Dan menurut Ahmadi tahun 2008 halaman 313, interaksi simbolik dapat digunakan untuk menganalisis gejala yang terjadi di masyarakat karena berfokus dan berakar pada hakikat manusia sebagai makhluk relasional. Yang selanjutnya yakni ada premis interaksi simbolik. Menurut Ahmadi tahun 2008 halaman 310, pada interaksi simbolik terdapat 3 premis yang diajukan oleh Blumer, yaitu yang pertama, tindakan yang dilakukan manusia terhadap sesuatu berdasarkan pada makna yang diberikan pada sesuatu kepadanya. Semakin penting makna sesuatu itu, maka seseorang akan semakin kuat memeliharanya. Yang kedua yaitu makna sesuatu akan muncul dari adanya interaksi sosial dengan orang lain, sehingga makna tersebut akan muncul secara tiba-tiba. Yang ketiga yakni makna akan terus berubah karena adanya proses interpretasi yang seseorang lakukan saat menghadapi sesuatu. Selanjutnya yaitu karakteristik interaksi simbolik. Menurut Derung tahun 2017 halaman 127, karakteristik dasar interaksi simbolik yaitu hubungan manusia dalam masyarakat dan masyarakat dengan individu yang terjadi secara alami. Menurut pendapat Suroso dalam Derung tahun 2017 halaman 127, bahwa dengan melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan bersama, maka interaksi antar individu dapat berkembang. Interaksi simbolik dilakukan secara sadar menggunakan gerak tubuh yaitu suara atau vokal, gerakan isyarat atau gerakan fisik, dan ekspresi tubuh yang semuanya itu mengandung arti atau makna. Bentuk paling pokok dan sederhana dalam komunikasi interaksi simbolik diantaranya yaitu menggunakan isyarat, karena manusia mampu melihat tindakan-tindakannya seperti orang lain melihat tindakannya, dan menjadi objek untuk dirinya sendiri. Interaksi simbolik secara implisit didefinisikan melalui gerakan tubuh, karena dalam gerakan tubuh akan terlihat seperti vokal atau suara, isyarat atau gerakan fisik, dan ekspresi tubuh yang seluruhnya mengandung makna. Pada saat berlangsungnya interaksi simbolik, setiap partisipan mengambil perannya masing-masing yang bersifat khusus. Namun, ada kalanya para partisipan tidak konsisten dalam memaknai perannya, sehingga untuk menghubungkan peran yang satu dengan peran yang lain, mereka memodifikasi peran. Selanjutnya, menurut Siregar tahun 2012 halaman 109, karakteristik dari interaksi simbolik terdapat pada penekanan manusia dalam proses saling menerjemahkan.
Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi mengenai proses pengumpulan dan analisis data interaksi simbolik. Yang pertama, proses interaksi simbolik. Penelitian dengan metode kualitatif memiliki 3 teknik pengumpulan data yang biasanya sering digunakan. Apabila menurut Berlian tahun 2018, teknik tersebut yang pertama ialah wawancara, observasi, atau pengamatan dan dokumentasi. Wawancara sendiri merupakan suatu kegiatan percakapan dengan tujuan membangun keakraban dan hubungan baik peneliti dan narasumber agar mendapatkan informasi yang rinci menurut pandangan orang lain. Sedangkan observasi atau pengamatan ialah teknik pengumpulan data yang respondennya tidak hanya terbatas pada orang atau manusia saja, tetapi juga dapat berupa objek alam lainnya. Dan yang ketiga, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dapat berupa dokumen pribadi, autobiografi, dan dokumen resmi. Untuk analisis data sendiri, dalam metode kualitatif, menurut Miles dan Huberman, dalam Rijali tahun 2018, halaman 82, terdapat 3 tahap, yakni reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan dan verifikasi data. Reduksi data sendiri merupakan proses analisis data dengan cara memilah-milah data, mengurangi data yang tidak perlu, mengelompokkan, mempertajam, mengarahkan, dan mengorganisasikan data agar dapat diambil kesimpulan yang tepat. Kemudian penyajian data. Penyajian data ini berupa sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kemudian yang ketiga, yakni menarik kesimpulan dan verifikasi. Jadi, semua data yang telah direduksi dan dilakukan penyajian data, lalu disimpulkan menjadi kesimpulan yang final. Kemudian, makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni merupakan sebuah validitas dari data itu sendiri. Kemudian, kami mengambil contoh riset tentang interaksi simbolik, dengan judul Analisis Interaksi Simbolik Kiai dan Santri dalam Perspektif Kepemimpinan Berbasis Nilai dan Etika, yang ditulis oleh Ade Kusuma Pertiwi, Sinta Septia Anggra Cahyani, Risma Kulasotuddiana, dan Imam Gunawan. Nah, artikel ini dimuat dalam Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan, volume 2, nomor 3, bulan Juli 2018. Untuk metode penelitiannya sendiri menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian interaksi simbolik. Lokasinya dilakukan di Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, Malang, yang beralamatkan di Jalan Candi 6C, nomor 303, Karangbesuki, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Di sini proses pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi. Jadi, teknik-teknik tersebut merupakan teknik dasar dalam pengambilan data yang bersifat kualitatif. Peneliti menjadi instrumen kunci atau instrumen utama selama proses pengumpulan data. Kehadiran peneliti di lapangan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan akan pemahaman terhadap fenomena yang terjadi di sekolah, karena pengumpulan data harus dilakukan dalam situasi yang sebenarnya. Peneliti sendiri yang bertindak sebagai instrumen kunci, peneliti sebagai alat atau instrumen kunci dalam penelitian, sehingga kehadiran peneliti pada latar penelitian mutlak dilakukan. Untuk informannya sendiri, dalam wawancara, observasi, dan dokumentasi ialah pengurus santri putra, pengurus santri putri, dan santri putra dan santri putrinya tersebut. Untuk proses analisis datanya sendiri, dalam riset ini dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan serta verifikasi. Sehingga proses analisis datanya ialah mulai dari proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, data yang telah diperoleh di lapangan dikumpulkan untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis data dilakukan saat mulai memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun, analisis data ini lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data secara langsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.